Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Dan pada bulan ini kita juga bersama-sama dalam bulan Rosario, kita mau merenungkan misteri keselamatan, misteri cinta Allah melalui doa yang sangat sederhana, yaitu doa Rosario. Kita mau datang kepada Yesus dengan perantaraan Maria, Bunda Gereja. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu kata Yesus, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosari dan pada bulan Oktober, bulan Rosaria, tentu kita atau banyak orang mulai berkunjung ke tempat-tempat di mana gereja atau tempat-tempat wisata rohani selalu dikunjungi untuk berjumpa dengan Allah melalui Bunda Maria. Tentu ini adalah suatu ziarah iman yang luar biasa bersama dengan novena Rosario yang memberikan suatu keakraban, kedekatan relasi antara manusia dengan Allah melalui Bunda Maria. Melalui doa Rosario, kita semua sesungguhnya mau merenungkan misteri keselamatan yang Allah berikan atau nyatakan kepada dunia melalui peristiwa-peristiwa Rosario. Dan melalui doa-doa itu, kita mau semakin dekat dengan Bapa, dengan Putra, dengan Roh Kudus, dan tentu melalui Bunda Maria. Dan ini sangat istimewa bagi kita yang melakukan devosi doa Rosario. Kalau kita melihat bahwa banyak perjalanan-perjalanan yang sangat luar biasa dalam ziarah kepada Bunda Maria, bukan hanya di dalam negeri maupun ke luar negeri. Orang kadang berusaha untuk bagaimana mengumpulkan banyak uang supaya bisa melakukan ziarah ini. Tentu oleh karena iman yang tumbuh, oleh karena kekuatan cinta kepada Allah melalui Bunda Maria, segala sesuatu dilakukan.
Dan kita tahu bahwa doa adalah suatu perjumpaan antara manusia dengan Allah. Dan ini adalah perjumpaan iman. Dan di dalam doa, setiap orang beriman menemukan kekuatannya karena doa tadi. Ya, karena ini adalah relasi antara manusia dengan Allah. Sehingga segala sesuatu yang menjadi relasi manusia dengan Allah di dalam doa, Allah itu memperkuat hubungan antara Allah dan manusia. Maka Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu jemu-jemu untuk berdoa. Sebab apa? Doa adalah perjumpaan manusia dengan Allah. Sehingga Tuhan Yesus selalu mengundang manusia untuk berjumpa dengan Allah setiap hari di dalam doa. Santo Yohanes Maria Vianney pernah mengatakan bahwa segala masalah kita akan mencair di hadapan doa yang tekun, laksana salju di hadapan matahari. Bahkan Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan bahwa kita akan dapat membawa banyak orang kembali kepada Allah melalui doa-doa kita. Ini sangat luar biasa, doa mempunyai satu kekuatan. Dan hari ini Yesus di dalam Injilnya mengatakan kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepada. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini suatu ungkapan yang penuh dengan kekuatan iman yang mau Yesus tawarkan kepada manusia. Bahwa setiap orang yang datang, memohon, mencari, dan mengetuk pintu hati Allah, ketika ia datang dengan penuh iman, penuh keyakinan, kepercayaan, maka Allah tidak pernah menutup mata. Ya. Dan tentu kita harus menyadari bahwa setiap doa kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Bisa ya, bisa tidak, bisa nanti, bisa tunggu, bisa sabar, atau bisa sama sekali tidak. Nah, oleh karena itu, dalam setiap perjumpaan kita dengan Allah, mari kita berusaha untuk merenungkan, untuk melihat apa yang menjadi keinginan Allah dalam setiap doa kita. Doa harus digambarkan, harus dimaknai bahwa apa yang dikehendaki oleh manusia tidak serta-merta akan dikabulkan. Sebab relasi manusia dengan Allah atau dalam doa yang kita harapkan bahwa kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Kehendak surgawi yang terjadi di dunia ini, bukan kehendak kita. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ataupun dalam hidup kita harus merupakan rancangan dan rencana Allah, bukan rancangan kita. Dan disinilah yang kita sebut dengan relasi, persekutuan antara manusia dengan Allah. Dan semoga pada hari ini dalam peringatan Santa Maria Ratu Rosari, kita akan semakin dekat dengan Bunda kita, Bunda Gereja, Bunda yang akan selalu mendengarkan keluh kesah kita, Bunda yang setia untuk menuntun, membimbing, merawat kita, dan Bunda yang akan membawa kita kepada kesatuan dengan Putranya Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita bersyukur karena Bapa memberikan kita seorang Bunda yang selalu berada bersama kita. Semoga di rumah-rumah kita, Bunda Maria selalu hadir bersama keluarga kudus, Santo Yosef dan Yesus yang akan selalu menjaga kehidupan iman kita. Selamat berdoa Rosario, selamat berziarah, dan selamat melakukan tindakan-tindakan kebaikan demi kesejahteraan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.